Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat bahagia. Betul, gimana keadaan kamu? Masih ada saya kembali nih di podcast pagi Pagar Kehidupan yang selalu membuat kamu tersenyum ketika kamu mendengarkannya ya. Nah, bicara soal senyum, percaya nggak sih? Ternyata bisa tersenyum itu caranya sederhana loh. Termasuk seperti kamu sekarang ini. Sadar gak sih kalau bibir kamu sekarang nih agak tersenyum sedikit? Nah, sekarang yuk tulis di komentar. Katakan syukur kamu dengan sebuah kalimat, terima kasih karena saya di hari ini bisa tersenyum. Saya bahagia. Tulis begitu deh, nanti kamu akan bahagia secara tidak sadar. Dicoba ya. Terima kasih. Halo teman-teman, masih ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Ya, benar sekali. Kalau kita berbicara tentang situasi hati, kita pasti tidak pernah jauh-jauh ya dari sebuah hal yang namanya masalah dalam hidup. Tapi coba deh, pernah gak sih kamu ngerasain sebuah perasaan di mana kebingungan itu semakin lama semakin bertambah banyak? Ya, kali ini kita akan ngebahas sebuah hal yang seru banget nih. Sebuah petunjuk yang bisa jadi kamu butuhkan. Dan sekali lagi ya saya bilang, setiap video yang kamu tonton itu tidak akan mungkin ada yang kebetulan. Ini semua adalah petunjuk dari Yang Maha Kuasa yang bisa jadi tepat banget untuk kamu. Yuk kita dengerin. Sekarang coba deh kamu ceritakan kepada saya dari hati ke hati aja. Kamu ceritakan kepada saya, ada masalah apa sih yang paling besar dalam hidup kamu belakangan ini? Nah, masalah itu tuh. Masalah apapun yang kamu pikirkan, anggap saja itu sama ya dengan masalah yang pernah saya alami. Gini, sekarang coba deh kamu fokuskan diri kamu untuk mikirin masalah hidup kamu yang paling besar tadi. Nah, pikirin. Sadar atau tidak? Masalah hidup itu sebenarnya nggak besar loh. Iya, betul. Walaupun saya nggak tahu masalah kamu apa, tapi saya yakin masalah itu sebenarnya nggak besar. Loh mas, sebentar deh. Kok mas Taren ini sok tahu sih? Saya ini masalahnya beneran besar loh mas. Nggak bisa dibilang seolah-olah itu tidak besar. Nggak bisa, ini masalah besar banget. Emang beneran besar mas. Gini, sekarang ambil nafas panjang. Kemudian hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Kemudian kamu dengarkan ucapan saya dengan hati yang tenang ya. Masalah itu menjadi besar atau kecil bukan karena masalahnya, tapi karena sudut pandang kamera kita, sudut pandangnya itu keliru. Saya ulangi. Besar kecilnya masalah hidup kita itu sebenarnya bukan dari masalahnya itu besar atau kecil, bukan. Tapi dari sudut pandang kita memandang masalah itu dari sudut pandang yang benar atau keliru. Nah kamu nih sebagai sahabat baik saya, iya, sayangnya saat ini memikirkan masalah tadi dari sudut pandang yang keliru. Gini maksud saya, tolong disimak. Dalam hidup ini ada dua kacamata. Yang pertama, kacamata untuk menerima. Yang kedua, kacamata untuk mengubah. Saya ulangi ya. Dalam hidup ada dua kacamata. Yang pertama, kacamata menerima. Yang kedua, kacamata merubah. Teman-teman, kamu sadar nggak sih bahwa kita ini sebenarnya capek loh? Iya, capek. Kenapa? Karena diri kita tuh berpikir bahwa semua ini bisa kita rubah kan. Kita ini berpikir bahwa dalam hidup saya semua itu bisa berubah atau dirubah seperti yang saya mau. Padahal kalau kita lihat sesuai kenyataan, apakah benar semua hal dalam hidup kita bisa kita rubah? Begitu? Jawabannya salah. Salah banget. Ada hal dalam hidup yang bisa kita rubah. Betul.
Tapi ada banyak juga loh dalam hidup kita hal yang tidak bisa kita rubah. Nah itu maksud saya. Sudut pandangmu keliru karena berpikir masalah itu semua bisa dirubah. Padahal ada masalah itu yang tidak usah kita rubah, cukup kita terima saja. Bukan karena kita malas, bukan karena kita putus asa, tapi karena kita paham manusia itu ada batasnya. Iya kan? Sadar nggak? Kebanyakan di antara kita masalah itu jadi berat karena kita pikir masalah yang harusnya kita terima, kita harus rubah. Celakanya masalah yang harusnya diterima emang nggak bisa dirubah kan? Tapi kita ngotot pengen ngerubah, nggak berubah-rubah, kita jadi stres, jadi depresi, dan akhirnya marah. Menganggap masalah hidup kita berat. Padahal itu masalah nggak berat, tapi kita yang membuatnya berat karena kita memaksa ingin merubah hal tersebut menjadi seperti yang kita mau. Benar apa enggak? Nah, udah mulai sadar. Bagus. Sekarang, saya akan kembalikan kamu ke bagian kacamata kehidupan. Kacamata kehidupan kamu, ayo diganti dulu. Ganti dulu. Jangan menggunakan kacamata kehidupan bahwa semua hal itu bisa dirubah terus. Ganti. Coba ganti menggunakan kacamata kehidupan, ada loh beberapa hal yang tidak bisa saya rubah dan harus saya terima. Ganti pakai kacamata itu. Kemudian kamu lihat lagi masalah hidup kamu sekarang. Masih sama nggak beratnya? Masih sama nggak besarnya? Kalau diri kamu jujur, kamu akan secara tiba-tiba sadar, oh iya ya mas ya. Bener loh mas. Rasanya tuh saya jadi lebih berserah kepada yang maha kuasa mas. Selama ini saya itu ngotot pengen merubah ini, pengen ngerubah itu. Tapi saya gak bisa dan saya capek mas. Sekarang begitu saya dengar Mas Aryan video ini, saya jadi sadar bahwa memang benar ya mas. Ada masalah dalam hidup yang memang harus kita terima. Dan ada juga masalah dalam hidup yang bisa kita rubah. Betul. Betul sekali. Sekarang coba lihat masalah hidup kamu tadi dengan kacamata baru. Sadari, bisa nggak kita merubah itu? Kalau memang nggak bisa, kenapa sih nggak kita belajar untuk menerima aja? Nah, saya tahu pertanyaan kamu. Tapi mas, kan pagar kehidupan itu mengajarkan kita juga untuk berikhtiar, berusaha untuk merubah hidup jadi positif. Betul nggak mas? Kita nggak boleh dong jadi orang pasrahan. Kita nggak boleh dong jadi orang mudah menyerah. Itu kan yang diajarin Mas Aryan. Gini, saya memang mengajarkan kepada kamu untuk tidak mudah menyerah. Betul. Tapi pagar kehidupan itu selalu realistis. Selalu sesuai kenyataan. Bener nggak? Kalau dirimu teliti, saya itu selalu mengajarkan jalan di tengah-tengah loh. Ada hal yang memang harus kita rubah, tapi ada loh hal yang harus kita terima apa adanya. Bukan karena kita putus asa atau mudah menyerah, bukan. Tapi karena memang begitu adanya. Hidup ini memang dibagi dua. Ada masalah yang bisa kita rubah, tapi ada masalah yang harus kita terima, tidak bisa kita rubah. Kalau kacamata kehidupan kita benar, masalah hidup kita terasa ringan. Kalau kacamata hidupmu benar. Sekarang pertanyaannya, selama ini kacamata hidup kamu salah kan? Itu loh yang bikin masalah kamu seolah-olah berat, padahal gak berat-berat banget. Sadar? Nah, udah mulai sadar nih, alhamdulillah nih, bagus. Sekarang saya tahu pertanyaan kamu. Pertanyaan kamu mesti gini, Mas, kalau begitu, mana masalah yang harus saya hadapi dan mana masalah yang harus saya rubah? Apa ciri-ciri dari masalah yang bisa kita rubah dan apa ciri-cirinya juga, Mas, dari masalah yang harus kita terima tidak perlu kita rubah? Nah, itu pertanyaannya bagus tuh. Gini jawabannya. Untuk bisa memahami ini, kita harus sadari dulu sebuah hal yang namanya evolusi. Evolusi itu adalah perubahan. Kamu sadar gak sih bahwa setiap hal dalam hidup kita, coba lihat sekitar kita. Lihat sekitar kita, baik itu teman kita, orang tua, barang yang kita punya bahkan, semua hal dalam hidup ini, semuanya itu berubah. Nah, itu namanya evolusi, perubahan. Sekarang,
Kalau kita mau jadi manusia yang berpikiran tenang, kita harus bisa menerima bahwa, oh iya mas, semua hal ini pada dasarnya berevolusi ya mas. Semua hal dalam hidup ini mas, bener banget. Semuanya berubah. Hanya saja, dengarkan baik-baik, hanya saja perubahannya bisa kita terima atau tidak bisa kita terima. Kalau perubahannya tidak bisa kita terima, kita akan menjadi bingung kenapa dia berubah seperti itu. Kalau perubahannya bisa kita terima, kita akan merasa bahagia dan senang. Sebentar deh, sadar gak sih kadang-kadang kalau kita ini egois? Iya, kita ini egois loh sebenarnya. Kita pengen semua hal itu berubah menjadi seperti yang apa kita mau. Kita pengen semua hal itu berevolusi menjadi seperti apa yang kita mau. Padahal siapa sih kita? Coba deh tanyakan, siapa sih kita? Kok banyak mau banget, mohon maaf. Sekarang, ayo. Kita menjadi orang yang bijaksana. Lihat diri kamu. Diri kamu selama ini sudah berusaha ingin merubah sesuatu. Sudah apa belum? Sudah berapa banyak kamu usahakan sebuah perubahan, tapi perubahan itu tidak bisa berubah? Kamu ingin merubah pasangan. Ya, pengen tuh merubah pasangan. Udah berhasil belum? Nggak berhasil. Kamu pengen merubah apa lagi? Pengen merubah seperti apa yang kamu mau. Pengen bekerja di perusahaan A. Pengen menjadi orang bekerja di lapangan pekerjaan B. Udah berapa kali kamu usahakan? Berkali-kali. Udah banyak gagalnya. Bagus, bagus. Saya suka dengan usaha kamu. Tapi coba, sekarang saya tanya balik. Udah berapa kali kamu berusaha untuk menerima atas semua usaha yang sudah kamu lakukan dan mensyukurinya? Sudah berapa kali? Nah, kan? Begitu pertanyaannya dirubah, mendadak kamu jadi bingung. Oh iya ya mas ya, saya selama ini udah mengusahakan segala sesuatu tuh udah maksimal. Bener mas, merubah pasangan, pengen jadi PNS, pengen kerja di perusahaan ini, pengen membuka usaha begini langsung berhasil, pengen begini, pengen begitu. Tapi begitu saya ditanya kapan mensyukuri usaha saya, walaupun gagal kayaknya gak pernah mas. Nah itu dia. Itu dia masalah kita. Kita itu gak pernah berusaha untuk melatih diri menerima apa yang sudah digariskan Tuhan. Saya ulangi ya, kita selama ini dididik untuk berusaha mencapai apa yang kita mau. Bagus. Tapi apakah pernah kita berusaha selama ini untuk menerima apa yang sudah digariskan Tuhan? Pernah nggak? Sekarang coba deh istirahat dulu. Bener, saya ulangi ya, coba sekarang istirahat dulu. Itu jiwa kamu capek loh. Itu badan kamu capek loh ingin merubah dunia seperti yang kamu mau. Capek. Kamu punya pasangan, pengen kamu rubah, nggak bisa. Kamu punya mantan, pengen balikan, nggak bisa. Kamu pengen nikah sekarang, tapi pasangan belum siap, nggak bisa dipaksa. Kau punya usaha, pengen langsung berhasil, nggak bisa. Kalau nggak bisa, ya udah terima, telen. Ditelen. Kalau seret, telennya pakai air. Airnya adalah doa. Ibadah yang kusyuk, itu air kehidupan. Tapi terima. Saya ulangi, terima. Istirahatkan dulu batinmu, istirahatkan dulu jiwamu, istirahatkan dulu badanmu. Istirahat sejenak aja, sampai petunjuk ilahi berikutnya muncul. Jangan berusaha untuk memaksakan dunia berjalan seperti apa yang kita mau. Stop! Saya ulangi, berhenti. Istirahat dulu, terima. Terima dan terima. Kalau seret, kalau kamu gak bisa nelen, gak bisa terima, ibadah. Ibadah. Kusyuk dalam doa. Kusyuk dalam ibadah. Sejukkan batinmu. Itulah yang akan membuat kamu jadi lebih bisa menerima. Bukan memaksa. Sadar? Paham ya? Nah itu yang saya maksud. Sekarang coba. Kamu sudah 13 menit lebih mendengarkan saya. Sekarang diri kamu sudah lebih tenang ya. Sudah lebih damai. Karena apa? Karena kacamata kehidupan kamu rubah. Diri kamu menggunakan kacamata hidup yang berbeda sekarang. Pokoknya ingat pesan saya baik-baik. Kacamata hidup itu ada 2.
kacamata hidup untuk merubah dan kacamata hidup untuk menerima. Kalau memang kamu sudah berusaha untuk merubah tapi tidak bisa, ganti kacamatamu menjadi kacamata menerima. Kalau kamu tidak bisa menerima, sejukkan dirimu dengan ibadah yang kusyuk kepadanya. Sadari bahwa dalam hidup ini ada dua masalah. Masalah yang bisa kita rubah dan masalah yang harus kita terima. Itu loh yang membuat diri kamu menjadi lebih tenang. Benar? Alhamdulillah. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.